Mbak Anjani, Mbak Iza, Mbak Anjani. Oke, kita mulai aja ya. Ini saya nanti akan saya record, Mbak. Nanti kalau seandainya paling saya hanya sekitar 45 menit lah ya, jelaskan. Nanti saya record, nanti saya akan buatkan Google Classroom-nya di saya. Nanti ada beberapa materi yang mungkin akan saya sampaikan ke Mbak Anjani dan siapa, Mas siapa, Mbak? Malahan, Pak. Farhan. Ya. Oke, hari ini saya mau mendiskusikan tentang Oke, ini udah kelihatan ya Mbak. Ya, kemarin kan kita ngobrol soal apa model bangkitan ya, trip generation atau action model. Itu kan model pertama ya. Kemarin saya ngobrol bahwa kalau apa namanya kita bicara soal perencanaan dan pemodelan transportasi, itu kan paling tidak kita harus tahu yang namanya four step model ya, empat tahap perencanaan transportasi. Di awal kemarin kita sudah ngobrolkan soal model bangkitan dan tarikan ya. Ya, intinya bahwa kita harus menentukan zona, kemudian model bangkitan itu bisa di apa diketahui dengan cara model regresi dan sebagainya ya. Kita kemarin sudah ngobrolkan. Nah, kemudian nextnya itu adalah di perencanaan dan pemodelan transportasi itu tidak hanya kita tahu dari mana orang itu pergi atau kemana, tapi dari dan kenya gitu ya. Dari dan kenya itu kita harus tahu. Makanya kalau dilambangkan tuh ada lambang sebaran pergerakan tuh ya, selain kita tahu mereka itu bangkitnya itu dari mana saja gitu, tapi mereka itu pergi kemana sih gitu. Makanya disebut dengan model sebaran pergerakan. Nah, jadi intinya model sebaran pergerakan itu adalah untuk mengetahui interaksi antar zona orang, barang atau jasa itu datang dari mana dan kemana. Intinya kemana gitu ya. Maka disebut dengan model sebaran pergerakan atau kalau istilah asingnya itu trip distribution model gitu ya. Jadi model sebaran pergerakan. Itu kemudian tujuan model itu utamanya adalah ini yang tadi saya sampaikan adalah mengetahui pola pergerakan dalam sistem transportasi atau sering dijelaskan dalam bentuk arus pergerakan ya. Bisa kendaraan, bisa penumpang, barang mungkin atau jasa ya yang bergerak dari zona asal ke zona tujuan di dalam daerah tertentu dan selama periode waktu tertentu. Jadi yang perlu diketahui itu, tidak hanya ini yang namanya model transportasi itu ada skala waktunya atau ada time frame-nya. Oke. Jadi harus diomongkan. Kita merencanakan tuh di saat apa, namanya. Di saat peak time. Peak time itu artinya mungkin pagi ya. Pagi jam 7 sampai 8, jam 8 sampai jam 9. Jadi ada time frame-nya itu. Ya, atau mungkin time frame itu juga bisa dalam skala yang kecil sampai skala yang sangat besar. Contohnya kalau pergerakan tahunan ya berarti mudik itu mungkin skalanya harian gitu. Dalam sehari itu orang dari ke mananya itu berapa gitu ya. Tapi kalau untuk perencanaan perkotaan, angkutan perkotaan itu time frame-nya itu biasanya diambilnya itu adalah nah, hourly apa jam-jaman gitu. Ya, oke jam-jaman. Atau mungkin kalau yang lebih kecil itu di angka mungkin 15 menitan gitu ya. Jadi itu kira-kira harus ada time frame-nya.
Jadi kalau kita mau merencanakan itu juga harus tanya dulu kita mau merencanakan di waktu apa gitu. Karena berbeda ya, waktu peak time dan off peak itu kan berbeda gitu. Tapi dalam konteks eh, transportasi perkotaan, kita biasanya memilih itu perencanaan dan pemodelannya itu pada waktu-waktu peak time tapi in normal condition gitu. Jadi gini, kita nggak bisa merencanakan transportasi ketika kondisi datanya itu dari kondisi yang tidak normal. Contoh namanya kita traffic counting di saat Lebaran, nggak normal datanya gitu. Atau di saat puasa gitu, nggak bisa ya, karena kondisinya nggak normal. Artinya nanti kalau kita dapatkan data itu datanya akan bias ketika nanti kita akan lakukan perencanaan dan itu akan dipakai pada saat normal condition gitu ya. Jadi kita kalau di transport itu eh, mencari datanya itu harus dalam kondisi biasanya peak time tapi in normal condition. Makanya biasanya dipilih nih data itu data kalau ada survei itu biasanya di hari Minggu atau hari Senin. Dua-duanya dipilih ya. Satu di weekday sama sama di weekend gitu. Nanti dipilih yang paling peak time itu di sebelah mana gitu ya kira-kira itu. Nah, kemudian model sebaran pergerakan itu hasil yang akan kita capai itu Mbak, itu adalah yang disebut dengan metrik asal tujuan. Oke, metrik asal tujuan. Kalau di istilah asingnya namanya Origin Destination Matrix. Jadi kalau ada istilah OD matrix yaitu Origin Destination Matrix. Bahasa Indonesianya metrik asal tujuan. Kalau orang biasanya nyebut MAT gitu ya. Nah, metrik asal tujuan itu bentuknya seperti ini, Mbak. Bentuknya itu sebelah kanan ini. Jadi kemarin kan kita bicara zona ya. Jadi metrik asal tujuan itu terdiri dari zona asal itu yang baris ya. Jadi ini yang saya sorot, semoga kelihatan saya sorot ini. Baris itu satu, 2, 3 sampai ke N. Itu adalah metrik apa? Zona asal. Kemudian kolom itu satu, 2, 3 sampai N itu adalah zona tujuan. Jadi sebagai contoh, kalau ini ada tulisannya T2, 3, itu berarti sel metrik yang menyatakan besaran arus dari zona asal tujuan, zona 2 ke zona 3. Jadi dari zona 2 ke zona 3 ada sejumlah pergerakan T23 ini. Oke. Nah, kemudian ketika baris itu di jumlah totalnya, ya, jumlah totalnya itu OI namanya, O1 ini. O1 itu berarti jumlah bangkitan, gitu ya. Dari asal ini ketika ditotal ke sana ke kanan namanya OI, O1, O2, O3 sampai ke N. OI ini adalah jumlah bangkitan. Nah, penjumlahan kolomnya, penjumlahan barisnya ya, per masing-masing kolom ini ke bawah ini sampai T itu disebut dengan DI, ini D1, D2, D3 itu namanya DD. DD D itu kan berarti zonanya ya. D kecil itu kan zonanya. D1, D2, D3 sampai DN. Penjumlahannya itu disebut dengan jumlah tarikan. Gitu ya. Kemudian total pergerakannya itu adalah T. Ya, total pergerakannya itu adalah T dalam satu daerah kajian. Nah, metrik ini adalah dalam satu daerah kajian. Nah, model sebaran pergerakan itu dirumuskan dalam bentuk metrik asal tujuan seperti ini atau disebut dengan MAT. Jadi, setiap selnya itu menyatakan besarnya arus dari zona asal ke zona tujuan. Arus itu ya, itu juga perlu dipahami ya Mbak. Arus itu bisa dalam bentuk satuan mobil penumpang, bisa dalam bentuk jumlah kendaraan, bisa dalam bentuk person atau orang. Contoh namanya kita pengen tahu pergerakannya orang ya, berarti kalau tahunya kendaraan ya mungkin kita bisa asumsi satu kendaraan itu apa namanya berapa orang sih di dalam kendaraan itu. Nah, nanti dikalikan aja jadi jumlahnya itu jadi orang. Tapi prinsipnya arus itu bisa dalam bentuk barang. Kalau kita bicara metrik asal tujuan barang ya, kita dalam bentuk mungkin tonase, matriks gitu ya. Kalau kita bicara dalam angkutan perkotaan ya mungkin bisa dalam bentuk satuan mobil penumpang, dalam bentuk jumlah kendaraan. Kalau kita bicara metrik asal tujuan hanya sepeda motor ya mungkin bisa aja itu hanya sepeda motor ya. Intinya adalah besarnya arus gitu ya. Jadi kira-kira kalau dirumuskan
itu kita nanti akan mencari ini hasil akhirnya dari model sebaran pergerakan itu adalah matriks asal tujuan gitu ya. Oke. Nah, kemudian nextnya pertanyaannya adalah bagaimana mengalokasikan semua pergerakan ke tujuan yang potensial. Kan sebenarnya tadinya kan kosong seperti ini ya, kita belum tahu. Terus bagaimana mengalokasikan berapa sih besarnya T11, T12, T13 sampai T1N, T21, T22, T23 sampai T2N. Berapa sih gitu ya. Kemudian kalau dijumlah itu berarti O1-nya berapa, O2-nya berapa, kemudian destination-nya tarikannya D1 berapa, D2 berapa, D3 berapa. Kan gitu ya. Kan pertanyaan ini, berapa jumlah bangkitan dari zona 1 yang menuju zona 2, zona 3 atau zona ke N? Kan gitu ya. Yang menjadi pertanyaan terus gimana mengalokasikannya? Kan gitu. Nah, padahal semakin gini kan, semakin zonanya semakin banyak, tentunya semakin rumit kan gitu ya. Nah, di model sebaran pergerakan itu ada beberapa teknik untuk mengalokasikan itu. Ya, nanti kita akan ngobrolkan satu-satu. Oke, banyak ya. Nah, ini permasalahan utamanya adalah itu, bagaimana mengalokasikan sejumlah pergerakan itu ya ke dalam sel-sel metrik asal tujuan itu. Yang tadinya kosong seperti di sebelah kiri itu, kemudian menjadi isi di sebelah kanan ya. Kira-kira seperti itu. Nah, tekniknya itu ada banyak, Mbak. Tekniknya itu ada banyak untuk memperkirakan sejumlah pergerakan dari zona asal ke zona tujuan untuk mengisi sel metrik asal tujuan ini. Nah, asumsi dasarnya ini, jumlah pergerakan antar zona akan berkurang seiring dengan meningkatnya biaya perjalanan antar zona tersebut. Jadi gini ya, kalau contoh eh, kita akan bicara soal pergerakan orang mingguan katakanlah, orang belanja gitu katakanlah ya, orang belanja. Orang itu akan semakin apa untuk memenuhi kebutuhannya, tentu dia itu akan memilih tempat yang lebih dekat ya. Dekat itu bisa dalam arti gini ya, bisa dalam kemarin saya ngobrolkan kan, dekat itu bisa dalam arti jarak, bisa dalam arti waktu, bisa dalam arti biaya, gitu ya. Tapi mereka itu pasti akan meminimalkan biaya perjalanannya. Yang tadi biaya perjalanan itu bisa dalam bentuk jarak, dalam bentuk waktu, atau dalam bentuk gabungan keduanya, gitu ya. Oke. Nah, makanya asumsinya ketika membuat metrik asal tujuan itu adalah pergerakan antar zona akan semakin berkurang seiring dengan meningkatnya biaya perjalanan antar zona. Kemudian jumlah pergerakan menuju sebuah zona akan meningkat seiring dengan meningkatnya daya tarik zona itu. Daya tarik itu artinya ya bisa jadi gini, kalau kita bicara pergerakan wisata gitu ya, begitu ada titik destinasi tujuan wisata yang bagus, walaupun jauh, dia akan menyedot apa pergerakan juga gitu ya. Jadi ada dua asumsi itu. Nah, rata-rata kalau di perkotaan itu biasanya menggunakan asumsi yang pertama itu gitu ya. Nah, kemudian metodenya itu ada banyak, Mbak. Ada dua, dibagi menjadi dua metode besar nih. Yang pertama adalah metode konvensional dan metode tidak konvensional. Ada dua metode besar itu. Kemudian di metode konvensional itu ada metode langsung dan metode tidak langsung. Oke ya, nanti kita akan banyak bicara di metode yang tidak langsung. Kemudian ada yang metode tidak konvensional itu ada estimasi metrik entropi maksimum dan model estimasi kebutuhan transportasi. Oke. Nah, hari ini kita akan fokuskan ke metode konvensional ya, dua ini yang ada metode langsung dan metode tidak langsung. Yang metode langsung itu prinsipnya adalah kita melakukan survei langsung. Ya, kita melakukan survei langsung. Walaupun saya selalu bilang juga bahwa metode langsung itu harus selalu digunakan ya. Metode langsung itu bisa jadi kalau sekarang itu tidak berupa survei langsung seperti wawancara di tepi jalan, wawancara di rumah, menggunakan bendera, foto udara atau metode mengikuti mobil. Bisa jadi kalau sekarang itu bisa enggak. Bisa jadi contohnya namanya Mbak Anjani menggunakan data pergerakan dari cellphone gitu ya. Kan sekarang bisa kita namanya kerjasama dengan Telkomsel atau kita bekerja sama dengan operator cellphone yang lain gitu ya, seluler yang lain. Kemudian kita bisa tahu nih
kayak saya kan, karena megang HP terus. Eh, tentunya operator tuh tahu saya itu setiap harinya itu dari mana ke mana kan gitu ya. Nah itu bisa jadi, itu juga metode langsung kan gitu sebenarnya. Nah kemudian yang kedua metode tidak langsung itu sebenarnya adalah metode prediksi begitu kita sudah punya eh, baseline atau data baseline-nya yang diambil dari metode langsung, kemudian kita untuk memprediksi tahun per tahun berikutnya gitu ya. Itu eh, digunakan dengan cara metode tidak langsung. Itu menggunakan model ya. Ya, itu disebut dengan metode analogi. Nah, metode analogi itu macam-macam ya. Ada tanpa batasan, seragam, dengan satu batasan, kemudian dengan dua batasan. Ya, nanti kita coba cek satu-satu. Kemudian metode tidak langsung yang lain ada sintetis. Sintetis itu ada model opportunity, ada model gravity, ada model gravity opportunity. Nanti Mbak Anjani bisa eh, belajar juga dari yang dari luar ya. Mungkin ada literatur dari luar. Oke, nanti kita bicarakan beberapa dulu ya. Oke. Utamanya hari ini saya akan membicarakan tentang metode langsung dan tidak langsung. Eh, metode tidak langsung mungkin tidak semua ya, tapi hanya beberapa metodologi analogi dulu. Nanti untuk yang tidak langsung seperti model gravity mungkin bisa kita bicarakan di minggu depan. Ya, model langsung itu, nah kita sebelum bicara itu ya, kita bicarakan definisi dan notasi MAT-nya ini, Mbak. Ini kesepakatan secara umum ya, walaupun apa namanya notasi itu bisa bisa berubah ya. Tapi secara umum kalau di ilmu transport ini yang dikenal. Jadi MAT adalah metrik berdimensi dua yang berisi informasi mengenai, oke ini ya, mengenai apa besarnya pergerakan antar zona yang tadi saya bilang di dalam daerah tertentu. Jadi kita harus menentukan daerah kajiannya dulu, gitu ya. Baris menyatakan zona asal, kemudian kolom menyatakan zona tujuan ya. Baris ini satu, 2, 3 sampai N, kemudian D kecil itu adalah zona asal. Kemudian kolom satu 2 3 N sampai OI itu menyatakan zona tujuan, sehingga sel metriknya menyatakan besaran arus zona asal ke zona tujuan. Dalam hal ini notasi TID ya kan, ini kan T11 itu berarti T1 ke 1, T12 itu berarti T1 ke 2, berarti TID ya. ID, ini itu untuk apa notasi asalnya, D itu untuk notasi tujuannya gitu ya. Notasi TID menyatakan besarnya arus pergerakan kendaraan penumpang barang yang bergerak dari zona asal I itu kan bisa banyak ya Mbak. Satu, 2, 3, 4, 5 itu I. Ke zona tujuan D itu bisa satu, 2, 3 dan seterusnya. Selama selang waktu tertentu. Ini yang saya sampaikan. Selama selang waktu tertentu. Gitu ya. Kemudian ini selnya itu, sel metrik menyatakan besaran arus itu ini yang disebut sel metrik. Oke ya, tadi udah saya sampaikan. Kemudian ada beberapa syarat batas nih. Syarat batas itu OI, OI itu berarti contoh O1 itu adalah sigma dari TID. D-nya mulai dari satu sampai ke N. Berarti OI itu, O1 itu berarti penjumlahan dari T11, T12, T13, T1 seterusnya sampai 1N. Kan D-nya yang berubah ya. Oke. Berarti T11 I-nya tetap. Ini TID. Ini jumlah OI itu harus jumlah dari ini. Set, ini jumlah. Kemudian DD itu penjualan ke bawah. Itu disebut dengan sigma TID mulai dari I1 sampai ke N. DD, ini DD, ini berarti D1 itu DD kecil ya, DD kecil di zona satu. O1 itu berarti OI O1 di zona OI itu berarti OI1 itu adalah O di zona satu gitu ya. Kan itu syaratnya. Saya kira ini hanya matematis ya, sudah jelas ya bahwa ini penjumlahan ini harus sama dengan ini, penjumlahan ke bawah harus sama gitu ya. Kemudian T itu adalah total pergerakan, itu harus sigma OI. Sigma OI itu ini penjumlahan ini, ya kan? Penjumlahan O1, O2, 3 sampai ke N sama dengan penjumlahan D1, D2, D3 sampai D ke N. Oke. Kemudian sama dengan penjumlahan TID, penjumlahan ini total ini. Oke. Nah, ini. Nah, ini syarat batasnya seperti ini. Notasinya kira-kira matematisnya seperti itulah ya. Nah, oke, saya kira nah, sederhana lah ya pemahamannya ya. Oke, itu kemudian
Selanjutnya, nah metode langsung. Kita bicara metode konvensional dulu ya, metode langsung. Nah, metode langsung itu kan ada beberapa jenis tuh. Walaupun sekarang ada tambahan metode tadi saya sampaikan mungkin kita bisa menggunakan operator cellphone dan sebagainya. Jadi metode langsung itu apa? Wawancara di tepi jalan. Walaupun sekarang udah sangat jarang ya. Kalau dulu itu ada tuh. Jadi kita melakukan survei di tepi jalan gitu. Kemudian menggunakan formulir survei seperti sebelah kanan itu. Yang terpenting adalah ada input tentang asal dan tujuannya. Jadi kalau kita sudah menentukan zona, berarti pertanyaan untuk respondennya itu adalah kamu dari zona mana, pergi ke zona mana gitu ya. Itu harus ada. Jadi sebelum kita merancang kuesioner itu, kita harus merancang dulu zonanya ini. Jadi nanti biar ketika kita survei itu mereka langsung bisa menentukan dari kemananya. Kemudian ada wawancara di rumah. Survei wawancara di tepi jalan sangat efektif jika digunakan untuk mendapatkan informasi arus lalu lintas menerus, tapi tidak efektif untuk mendapatkan informasi lalu lintas yang terjadi dan bergerak hanya di dalam daerah kajian. Jadi untuk lebih apa ya, terfokus pada daerah kajian, biasanya kita kemudian melakukan survei wawancara. Survei wawancara itu ya kita datang ke rumah, home interview, kemudian menanyakan kuesioner yang sebelah kanan itu, yang penting kita tahu asal kemana. Asal kalau asal kan pasti dia di rumahnya itu ya. Kemudian dia maunya ditanya ini kalau tiap pagi dia kemana aja sih gitu, kemana, 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 baru kemudian kita bisa tentukan tuh metrik asal tujuannya gitu ya. Kira-kira gitu. Hmm. Itu kemudian metode menggunakan bendera. Menggunakan bendera itu biasanya dilakukan apa? Jadi kita itu nanti berdiri di batas daerah kajian gitu atau di daerah zona. Kemudian kalau ada mobil, kemudian mobil itu dikasih bendera, kemudian ada surveyor di tempat lain, dia kira-kira dia keluarnya di sebelah mana gitu ya. Oke, kira-kira itu. Oke. Kemudian metode foto udara, metode menghitung mobil dan sebagainya. Kemudian ada kan kalau sekarang saya sampaikan tadi ke Mbak Anjani bahwa kalau sekarang ada metode lain itu adalah metode apa dengan menggunakan seluler itu ya, cellphone itu. Oke, sebentar Mbak ya, saya tak membalas. Ya, ya, ini ya. Jadi yang penting itu adalah ada formulir tentang bagaimana input dari asal tujuan yang harus ditanyakan. Ini metode konvensional. Jadi kita menggunakan survei. Dan ini sebenarnya menurut saya ini harus dilakukan gitu karena untuk baseline. Jadi kita nggak bisa menggunakan memodelkan ke future-nya kalau ini nggak ada. Jadi ini tetap harus ada. Walaupun sekarang kan teknik-teknik yang lain ya, yang berbasis eh, big data dan sebagainya mungkin bisa dilakukan gitu ya. Mungkin bayangan saya itu sebenarnya ada juga namanya Google ya. Kita kerjasama dengan Google itu juga kita tahu nih. Contoh ya kalau saya itu kan juga mengaktifkan mengaktifkan pergerakan di Google. Jadi saya bisa itu tahu histori pergerakan saya itu saya bisa tahu. Nah, itu kan data-data yang sebenarnya bisa diambil juga di Google ya, tapi tentunya dengan prosedur-prosedur yang agak rumit juga gitu ya, kan gitu ya. Gitu, ini yang konvensional. Kemudian metode tidak langsung, konvensional yang tidak langsung. Yang pertama itu adalah itu yang tadi saya sebut adalah metode analogi ya, Pak. Itu sebenarnya metodenya sederhana nih, metode yang analogi, metode tidak langsung. Ya, analogi. Yang pertama itu pokoknya kalau kita sudah punya metrik dasar yang dari hasil survei tadi, kemudian dikalikan faktor pertumbuhan tertentu, gitu ya. Jadi TID, T besar ID itu adalah pergerakan di masa mendatang dari zona asal I ke zona A tujuan D, kemudian T kecil ID pergerakan masa sekarang dari zona asal I ke zona tujuan D. Kemudian E itu adalah tingkat pertumbuhannya. Yes, pokoknya gampangnya itu adalah eh, pergerakan sekarang dikalikan tingkat pertumbuhannya ketemulah TID besar gitu ya. T besar ID kan gitu ya. Oke. Jadi ada beberapa metode ini yang metode analogi itu. Satu metode tanpa batasan, itu seragam. Nanti saya berikan contohnya.
Kemudian metode dengan satu batasan, metode batasan bangkitan, dan metode batasan tarikan, dan metode dengan dua batasan, metode rata-rata, metode Frater, Detroit, dan metode Furnace. Jadi intinya gini, kalau tanpa batasan itu berarti E-nya, pertumbuhannya itu pokoknya T besar dibagi T kecil. T besar itu adalah total pergerakan di masa mendatang ya. Kemudian dibagi total pergerakan di masa sekarang. Itu digunakan sebagai T-nya, E-nya, ya kan? Kemudian kalau ada bangkitan, batasan bangkitan, TID-nya ini yang tadi ya, rumus dasar. Jadi kalau yang tanpa batasan itu pokoknya semua T kecil ID itu dikalikan E, oke ya. Nah, kalau dengan batasan bangkitan itu T kecil ID-nya itu dikalikan masing-masing itu adalah eh, EI-nya. EI itu berarti untuk seluruh zona, EI 1 untuk seluruh zona. Ini kalau batasan bangkitan, kalau batasan tarikan itu dikalikan ED-nya. ED sama dengan 1 untuk seluruh zona. Nanti saya kasih contoh. Jadi ini ya, kira-kira ada metode analogi ah, dengan ini biasanya juga disebut dengan metode dengan faktor pertumbuhan. Nah, kira-kira gitu. Gitu ya. Kemudian ini saya berikan contohnya ya, Mak. Ini contohnya. Nah, ini contohnya. Sebelah kiri atas itu adalah metrik asal tujuan sekarang. Oke ya, metrik asal tujuan sekarang. Jadi di setiap selnya ini ada 5 zona, Mbak ya. 5 zona. Zona asal 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 zona tujuan. Masing-masing sudah diplotkan. Zona satu ke zona satu 20, zona satu ke 2 itu 40 berarti T11 20, T12 40 ya, dan seterusnya. Kemudian ketika dijumlahkan OI, O kecil I itu adalah total bangkitan dari zona, kalau ini berarti 1, 250, ini total penjumlahan itu. O besar I 1 itu adalah total bangkitan dari zona 1 di masa mendatang. Masa mendatang itu bisa tahun ke depan ya, bisa 10 tahun ke depan juga. 500. Lah 500 itu dicari dari mana? 500 itu dicari dari kemarin model bangkitan itu, Mbak. Ya toh, kita bisa memprediksi dari model bangkitan itu. Dan yang ke bawah itu adalah tarikan. Gitu ya. Nah, kemudian E besarnya itu apa? E besarnya besar itu adalah total total bangkitan, total bangkitan ini, total bangkitan OI dijumlahkan bangkitan tahun prediksi dibagi total bangkitan total pergerakan pada tahun sekarang. Nah, ini ya 3.500 dibagi 1.750 gitu ya. Ini gitu ya. Nah, kemudian sel prediksinya berapa? Sel prediksinya ya pokoknya semua sel itu dikalikan dua. Dua itu adalah 3.500 dibagi 1.750 gitu ya. Pertumbuhannya. Ya, pokoknya semua sel itu dikalikan hanya satu bangkitan aja, satu faktor pertumbuhan aja. Makanya disebut dengan metode tanpa batasan atau metode seragam, metode tertua dan paling sederhana. Dalam metode ini diasumsikan bahwa untuk keseluruhan daerah kajian hanya ada satu nilai tingkat pertumbuhan. Padahal sebenarnya kan nggak beda-beda ya. Contoh nih, eh, zona satu nih, Mbak. Zona satu bangkitan itu masa depannya kan 500 ya. Kemudian sekarangnya 250. Ini kan pertumbuhannya dua, oke, sama dengan ini. Tapi yang bawahnya itu zona 2 itu bangkitan masa datangnya tetap 300, bangkitan sekarangnya 300. Pertumbuhannya kan hanya satu, nggak fair kan sebenarnya, oke? Karena jadinya ketika kita hitung nih, pertumbuhan bangkitan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang baris satu ya sesuai yang diharapkan, satu kan. Baris yang kedua itu kan di setengah. Baris yang ketiga 1,25. Baris yang keempat kan tidak sesuai yang diharapkan. Termasuk tarikannya kan ini ya. Setengah, satu setengah. Harusnya kan yang benar kan satu nih. Oke. Nah, ini ada kelemahannya. Yaitu apa? Metode ini tidak menjamin bahwa total pergerakan yang dibangkitkan dari zona asal dan total pergerakan tertarik zona tujuan akan sama dengan total bangkitan dan tarikan yang diharapkan pada masa mendatang. Yang diharapkan mana?
Yang diharapkan ini loh, Mbak. Sebelah kanan atas ini, OI 500, 300, 875, 1300. Tapi begitu sampai di sini, diperhitungkan kan beda ini. Oke, ada yang sama, ada yang beda. Oke ya. Jadi ini metode yang paling sederhana. Jadi setiap sel itu dikalikan dengan faktor pertumbuhan yang sama. Gitu, faktor pertumbuhan yang sama. Itu ya. Itu yang disebut dengan metode seragam, gitu ya, metode seragam. Selanjutnya, metode dengan satu batasan, analogi satu batasan. Bagaimana satu batasan itu? Metode ini digunakan jika informasi yang tersedia adalah perkiraan bangkitan pergerakan pada masa mendatang, sedangkan perkirakan tarikan pergerakan tidak tersedia atau dapat juga tersedia tapi dengan tingkat akurasi yang rendah. Terlihat bahwa metode dengan batasan bangkitan menjamin total bangkitan pergerakan setiap zona pada masa mendatang sama dengan yang diharapkan. Ini sebelah kanan. Jadi gimana? Selnya itu, ini sel contoh ini 40 itu dikalikan dengan 2. Oke, jadi ketemu 80. Ini dikalikan dengan 3. Jadi masing-masing sel itu dikalikan dengan pertumbuhan bangkitannya. Ini ya 2, 1, 2,5, 3, 1,18. Gitu loh. Ya kan? Jadi ini 40 dikalikan 2 ketemulah sel ini 80. Oke. Sel 43 60 dikalikan 3 ketemulah 180. Jadi dikalikan dari pertumbuhan bangkitannya saja. Ya makanya wajar kalau makanya rumusnya ini TID, T besar ID sama dengan T kecil ID kali EI. EI itu adalah bangkitan, ya kan? Makanya kalau dilihat EI di bagian kanan bawah ini, Mbak. Ini kan ketemunya satu semua, ya kan? Kenapa satu? Karena 500 bagi 500, 300 bagi 300, 875 bagi 875, 1350 bagi 1350, 475. Tapi pertumbuhan ini tarikannya yang bagian bawah itu tidak sesuai dengan yang diharapkan kan gitu. Ini yang disebut dengan batasan bangkitan. Kenapa batasan bangkitan? Karena semua selnya itu dikalikan dengan pertumbuhan bangkitannya. Alasannya kenapa? Karena kita contohnya hanya yakin dengan pertumbuhan bangkitannya. Kita nggak yakin dengan pertumbuhan tarikannya gitu ya. Itu kemudian kalau yang dengan batasan tarikan gimana? Batasan tarikan kebalikannya. Jadi yang dikalikan itu adalah dengan ini. Metode ini jika informasi yang tersedia adalah perkirakan tarikan. Nah, kalau tadi kan bangkitan. Jadi gimana sistemnya? Sistemnya ya tinggal nih 20 contoh nih ya 1 1 20 kali 1 berarti ketemu 20 ya di bagian bawah. Kemudian 40 nih, zona 1, 2 kan selnya 40. 40 kali 3 berarti 120 dan seterusnya. Nah, ini pasti ED, E besar D-nya itu yang bagian bawah itu ketemunya satu semua kan. Oke. Sementara kalau EI, E besar I itu ketemunya nggak satu. Gitu ya. Itu tadi apa asumsinya? Jika perkiraan tarian pergerakan pada masa mendatang, sedangkan perkiraan bangkitan tidak tersedia atau dapat juga tersedia tapi dengan tingkat akurasi yang rendah. Yang menentukan siapa ini? Yang menentukan yang pemodel. Pemodel itu merasa paling yakin dengan data yang mana kan gitu ya. Oke. Nah, kalau dengan batasan dua batasan itu ada iterasi. Jadi ini dua batasan ini ada yang model rata-rata. Model rata-rata itu berarti contoh nih EI dengan ED itu dijumlahkan dibagi dua. Jadi kalau namanya nih sel satu satu ini kan metrik asal tujuan pertamanya masa sekarangnya kan 20 nih isinya. Kemudian gimana? Pengalinya ya 20 kali 2 tambah satu dibagi 2. 2 itu adalah E besar I 1, kemudian 2 1 itu apa? Satu itu E besar D. 2 tambah satu dibagi 2 ya. Kemudian dikalikan 20, ketemunya 30. Gitu kan? Nah, itu dia terasi terus, Mbak. Itu dia terasi terus sampai pengulangannya apa? Sampai E besar I dan E besar D itu ketemunya satu.
Diiterasi terus, bisa sampai iterasinya bisa sampai panjang. Ini sebagai contoh, dengan model seperti ini, saya mengiterasi ke 50 nih, pengulangan ke 50 baru ketemu stabil. Nah, stabil kita sekarang semua pertumbuhannya itu sama pertumbuhannya. Jadi apa pergerakan bangkitan yang akan datang prediksi itu sesuai dengan perkiraan kita sama gitu. Nah, ini ketemunya seperti itu gitu ya. Jadi diterasi sampai ketemu eh, E besar I dan E besar D itu sama-sama pertumbuhannya sama gitu ya. Oke. Jadi pertumbuhan bangkitan dan tarikan sesuai yang diharapkan. Jadi diiterasi. Nah, ini lebih fair ya daripada yang metode sebelumnya. Kemudian ada beberapa metode lain, Mbak. Ada metode Fratar, metode Detroit, ada Furnace. Itu intinya pada rumusannya aja yang berbeda. Tapi sistemnya tetap sama. Diiterasi dulu gitu sampai ketemu tadi. Nah, ini ya, sampai ketemu seperti ini. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini yang disebut dengan metode apa tadi analogi ya, Mbak. Jadi metode analogi tadi. Oke, kita balik ke sini. Nah, kita sudah bicara sampai tadi metode langsung itu dengan wawancara, metode analogi itu ada tanpa batasan tadi ya, ada yang seragam. Seragam itu ketika dikalikan langsung dengan pertumbuhannya sama total, ada dengan satu batasan. Kalau batasan itu batasan bangkitan berarti dikalikan dengan asumsinya adalah salah satu bangkitan atau tarikan pertumbuhannya dibuat satu gitu ya, sisanya yang bebas. Kemudian atau yang kedua dengan apa metode dua batasan, ada metode rata-rata. Kemudian ada Fratar, Deloitte, dan Fusnes gitu ya. Nah, itu kira-kira ya kita bicara yang ini dulu. Tadi metode konvensional, metode langsung, dan metode tidak langsung. Oke, saya kira itu Mbak yang saya udah capek ini ngomong. Ada yang mau disampaikan dulu, Mas Farhan?